Welcome back to Siput Hutan. Jadi hari ini itu spesial karena kita agak kosong ya. Jadi saya nge-review mobil yang sudah kita bangun. Bukan nge-review ya, lebih tepatnya ini memperbaiki dari ketidaksempurnaan ya. Jadi kenapa ya? Karena mobil si Likan ini barusan jadi. Jadi bisa kalian lihat ini mobilnya. Lalu ya namanya mobil ini kan banyak istilahnya itu yang dipasang. Nah, kita lihat sini. Banyak yang dipasang, salah satunya itu ada lampu-lampu tambahan, terus mengatur posisi magnet dan lain sebagainya. Nah, ini kita buka ya. Terus kemarin itu lampunya yang satu, yang ini ngembun kemasukan air, jadi kita akan melakukan seal ulang. Jadi udah dirapiin semua. Setelah dirapiin ya kita ulang lagi untuk ngelem ya. Jadi ngelem itu gimana ya? Kayak iPhone itu ya. Ngelem. Puasa ngelem batal nggak ya? Batal ya? Oh, jangan. Jadi hargai yang puasa. Jadi kita bersihin lagi lampunya dan kita seal. Kita seal lampu itu biasa pakai B7000. B7000 ini apa? B7000 ini lem LCD handphone ya. Jadi ya bisa dipakai gitu loh. Modelnya itu agak gimana ya? Cair-cair gitu ya. Jadi cara pakainya aplikasinya gampang ya, tinggal kalian balurkan saja. Waduh. Kayak masa aja ya. Jadi kalian balurkan dia di bagian yang kalian perlukan. Kalian butuhkan, kalian balurin ulang dan ini cukup efektif. Kalau ada yang tanya, ya masih bocor. Ya, kalau masih bocor ya diulang lagi gitu. Wah, repot ya. Repot banget mainan lampu itu. Kalau pengen perfect ya. Kalau nggak pengen repot, kirim aja lampunya ke kita, nanti kita yang kerjain. Waduh, jualan lagi. Ini hari keberapa puasa ya? Hari keberapa? Puasa hari keberapa ini? Baru hari keempat. Jadi puasanya masih long way to go banget ini ya? Enggak ya? Enggak terasa, tinggal sudah berkurang 5 hari. Sudah hampir seminggu ya? Sudah lewat. Jadi selamat berpuasa buat kalian yang berpuasa. Bagi yang nggak puasa, jangan cari masalah sama orang yang puasa. Enggak apa-apa malah. Enggak bakalan marah ya. Duh, ya kasihan tuh. Nanti kalau Ya kan kasihan yang dia yang cari masalah. ya kan gimana ya? Nggak gitu konsepnya, Pak. Jadi RC ini punya banyak penambahan part ya, kiri kanan ganti semua ya. Ya modifikator apa builder ya? Modifikator ya. Jangan ngomong builder lah ya. Kayaknya kalau saya diomong builder itu kejauhan deh. Kita ini modifikator. Modifikator itu sebatas modifikasi. Duh, nempel di grill. Sebatas modifikasi. Kalau ini agak susah ya kalau kerja on cam ini ternyata ya. Tapi kalau nggak di on cam, sayang nggak jadi konten, butuh bahan. Jadi ya lumayan ada temennya ya. Kalau on cam gini kan saya merasa ada yang nemeni saya gitu loh. Ya tapi jatuh-jatuh gini juga ya agak repot ya. Berusaha terlihat di kamera tapi jatuh-jatuh. Butuh sesuatu yang bunder. Berdiriin gini aja lah. Nah, wis gini.
Jadi bisa kalian lihat ya, dia sudah kita seal dan kita taruh dia di bawah aja biar nggak resek. Oke, itu tadi body. Udah kita kerjain. Lalu sekarang kita akan merambah ke bagian bawah. Nah, sebenarnya hampir tidak ada masalah sih pada awalnya ya. Jadi semua running good, baik. Jadi gardan dan artikulasinya juga oke banget. Jadi artikulasi itu apa? Artikulasi itu gini loh. Nah, ini loh. Kalau diangkat, ini kalau ditekan, waduh. Nah, pergerakan ini disebut artikulasi. Nah, bagi saya kemarin ini sudah perfect banget ya. Jadi hampir tidak ada masalah yang berarti secara teknis. Dipakai itu juga enak. Cuman hari ini itu kita sudah menyiapkan hal baru. Jadi biasanya kan kita ini pakai gardan gladiator ini ya. Ini gardan SCX3 gladiator. Model gardannya itu Portal Excel. Nah, gardan ini itu nggak ada salah gitu loh. Ya baik-baik saja secara produk juga terpasang dengan baik di Injora ya. Kalau kalian tanya ini RC-nya merek apa, ini RC merek Injora. Nah, gardan ini sendiri fine-fine aja. Cuman yang agak tidak fine itu ininya ya. Apa ini namanya? Ini hack ini. Hack ini itu agak menurut saya kurang bersahabat ketika kita butuh tire exchange, penggantian ban atau pelepasan ban. Nggak tahu kenapa ngelepasnya, ya pokoknya dilepas. Ya itu jadi masalah. Nah, jadi masalah itu kenapa? Karena hampir semua velg yang saya punya, mau Pro Build, mau RC4WD, itu kalau nancep di sini, copotnya susahnya setengah mati. Jadi harus pakai tracker sebenarnya atau dihantam, ditutuk-tutuk kalau orang Surabaya itu ya, dihantam-hantam pelan-pelan pakai palu kecil, jangan besar-besar nanti stopnya bengkok. Atau saya sih nyiasati kemana-mana saya bawa obeng minus yang besar. Jadi ini nggak akan saya contohin soalnya ngelepasnya susah ya. Ini nancep gini ya. Terus di antara hack sama portalnya itu kan ada jaraknya. Dari situ kita oncek dia, klek 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 gitu. Ya kebuka, tapi ya butuh effort. Nah, di sisi lain saya dapat hibahan yang cukup menarik itu ini. Gardan apakah ini? Ya, buat kalian yang bisa nyebutin gardannya, tulis di kolom komen. Jadi ini apa? Ini gardan apa? Jadi gardan ini itu terkenal kuat, badak, dan menurut saya desainnya bagus. Kenapa ya? Karena keren. Kenapa keren? Karena kayak mobilnya Batman. Iya nggak sih? Loh, kalian lihat gardannya. Kayak mobilnya Batman ini cuy. Jadi ya keren ini. Nah, gardan ini sudah diimpor dari kota seberang. Jadi untuk dipasang di Likan. Apa-apa saja yang sudah dilakukan terhadap gardan ini. Jadi gardan ini sendiri itu punya masalah yang ya nggak sedikit gitu loh. Jadi kalau kalian tanya ke saya, problematikanya gardan ini itu apa? Problematikanya ini karena merek ini adalah merek aneh, dia itu nggak bisa sembarangan nancap. Nah, sebagai contoh saya buka. Ini kan kita kelihatan ya, ini gardan merek Vanquish ya. Gardan merek Vanquish ini punya portal stop ukuran 5 M5. Sedangkan hampir semua RC itu stop asnya, as portal atau as roda itu ukuran 4. Nah, dia ukuran 5. Otomatis banyak hal yang perlu diperhatikan. Jadi nggak syukur beli ya. Saya butuh dompet tipu. Jadi kenapa nggak asal beli? Jadi di kesempatan yang
apa kalau rapat-rapat itu ngomongnya apa? Di kesempatan yang berbahagia ini, wes ya. Saya ingin menunjukkan ke kalian bahwasannya ini itu tidak segampang yang kalian pikirkan. Ya. Saya sendiri tidak tahu kenapa kok Vanquish pakai M5. Nah, jadi akhirnya ya butuh kolaborasi. Ngomongnya keren ya, kolaborasi. Jadi ini harus dibuka dulu semua ya. Saya tunjukin ke kalian. Saya juga belum ngetes gimana cara ngangkat velg. Enak banget lah. Ini tadi nggak bisa kalau aksial. Nah, oke. Dari sini ya. Ini ada hex. Ya. Ini namanya hex. Nah, hex ini saya bubut teman-teman. Jadi ini awalnya itu ada tonjolannya gini loh. Setinggi 3 mili, 4 mili ya. Untuk nancep ke adaptor velgnya punya Vanquish. Jadi Vanquish ini membatasi pertemanannya dia itu ke sesama Vanquish. Selain itu dia nggak mau. Jadi harus under license dari Vanquish. Velgnya itu pakai metode. Kalau pakai metode tidak ada masalah, pasti bisa. Cuman di sini kan saya nggak suka sama metode. Saya suka sama pro build ya. Jadi gimana caranya? Akhirnya ya saya masukin velg pro build. Nah, yang pertama kali perlu dilakukan, waduh, ini saya sudah tanya ke forum-forum Vanquish ya. Jadi terima kasih buat teman bule saya ya, yang ini namanya. Ting. Jadi si Om Bule itu ngasih tahu ke saya saran yang luar biasa sehingga saya tertuntun. Waduh, tertuntun ya. Jadi ini kita bobot. Sesudah ini kita bobot, kita perlu pastiin tahu ini loh. Ya, ini itu M5. Biasanya ini M4. Nah, M4 sama M5 kan gede, M5 jauh. Nah, Vanquish sendiri itu hadir dengan mur ya. Murnya itu agak sedikit gimana ya? Saya coba cari ini ya. Sudah saya buang atau enggak itu? Soalnya ya enggak kepake gitu loh. Mana ya? Oh, ada di sini rupanya. Nah, ini loh si anaknya. Nah, mur ini kan masuk ke sini, ya masuk normal aja ya, seperti ini. Apa kesulitannya? Kesulitan pertama adalah dia nggak bisa pakai kunci roda yang seperti ini ya. Jadi lupakan kunci ini. Kita harus menggunakan kunci yang ukurannya lebih besar. Nah, dia pakai yang mana? Dia pakai as yang bawah. Nah ini loh, ya pakai ini muter nih. Nah, permasalahannya adalah jika kita menggunakan kunci yang ini untuk ke velg biasa, ya tidak ada masalah. Kalian tinggal porting ini. Waduh, ini tuner tahun 90-an ngomongnya bobot itu di porting. Ini di porting. Lalu kalian tinggal masukkan velg yang kalian inginkan. Ya. Plug. Dan kalian tinggal screwing. Nah, kencengin lagi pakai ini. Nah, seperti ini. Ini bisa dikencengin. Cuman kalau di Pro Build masalah. Kenapa masalah? Karena di dalam Pro Build ini ada level ya. Jadi dia itu nggak bisa diakses sama kunci ini langsung. Ya, jadi ke kunci ini nggak bisa. Dia itu harus pakai adaptor kunci lagi. Yang harganya lumayan karena saya pernah ngilangin adaptor ini ya. Tersangkanya adalah Mas Hafid dan Om Gunawan. Jadi saya nggak tahu siapa yang ngilangin. Waduh, ini mulai nanti dapat hujatan ini. Jadi lupakan itu. Ini kuncinya ya. Kuncinya itu harus masuk ke dalam sini seperti ini. Nah, lantas gimana kalau bautnya itu M5? Karena dia nggak akan bisa masuk di kunci yang ini. Ya, ini ya. Nah, ini nggak bisa masuk karena ukurannya ini ukuran 7 kalau nggak salah ya. Jadi ya
harus dengan cara deporting. Si Om Bule bilang ke saya untuk deporting ini 0,2 per sisi, jadinya seperti ini. Waduh, wangel kan menurut saya. Akhirnya saya itu cari ide untuk telepon teman saya yang ini. Nah, menurut teman saya disuruh beli ini. Nah, setelah beli ini, barangnya datang dan timbul sebuah masalah. Kayak apa masalahnya? Ini. Ya, bisa kalian lihat itu ternyata tidak semudah itu Verguso kalau kata orang-orang yang nonton apa itu telenovela Meksiko ya. Jadi mau nggak mau akhirnya harus kita bobot. Nah, setelah kita bobot dia menjadi seperti ini. Ya, ini ya kalian lihat ya. Setelah dibobot itu dia bisa masuk ke dalam velgnya dengan sempurna. Loh, ya, lihat ya. Sempurna ini, sempurna. Nah, tidak hanya itu, sebelum saya berangkat ke tukang bobot, saya juga udah pesen ring. Ya, ring ini ngomongnya ring stainless tapi nggak stainless, tapi ya terserah lah. Akhirnya ring yang ada di depan ini itu kita bobot juga di tukang bobot yang sama supaya bisa masuk ke dalam velg dari Pro Build itu sendiri. Jadi konsepnya adalah heck, velg, ring, ya, lalu baru baut. Nah, mur. Ini adalah mur dari propeller. Harusnya ini adalah untuk RC aircraft. Ini adalah baut yang punya julukan banji. Banji itu gini ya. Ini kan M4, kebutuhan kita adalah as untuk M5. Jadi ini adalah mur lock nut M5 dengan kepala M4. Jadi ini adalah solusi bijak kita hari ini. Cuman baut ini 4 biji harganya 200 ribuan ya, kalau nggak salah ya. Jadi 150 atau 200 ribu. Jadi menurut saya ya mehong ya, tapi ya bagus. Cuman ya ini adalah sebuah solusi untuk kita screwing pelek ini dengan lebih baik. Nah, di satu sisi lain kita bisa lihat lock nut ini juga punya gigi-gigi yang halus di baliknya ya, sehingga dia tidak membutuhkan silikon atau plastik untuk ngenatnya dia, karena dengan giginya ini sudah nati banget, gigit gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi buat sobat-sobat yang ingin mengikuti langkah kita atau langkah saya untuk menggunakan velg Vanquish, yang kalian perlu perhatikan dari gardan Vanquish itu sendiri adalah ini ya. Ini yang paling krusial ya. Ini M5 bukan M4. Jadi kita perlu ke tukang bobot lagi. Nah, jadi ya in the end ya terpasang dengan baik, tapi ya repot. Tapi ya bagus. Ya kalau suka, kalau menurut kalian repot ya jangan pakai gardan Vanquish, atau kalaupun tetap pengen gardan Vanquish, kalian bisa siasati dengan tidak menggunakan produk Pro Build. Karena produk Pro Build ini kan ya seperti yang kita tahu sama-sama ya, produk Pro Build ini selalu hadir dengan kunci tambahan yang kesannya itu repot. Cuman ya memang gimana ya, kesannya itu repot, cuman ya bagus. Kalau menurut saya ya itu kurang lebihnya ya. Jadi ya perlu bobot, perlu gini, perlu gitu, sehingga ya perlu perjuangan lah. Nah, dari situ ya itu adalah sebuah resikonya ya. Nah, kalau kalian beli velg bukan Pro Build bisa atau enggak? Bisa. Cuman harus kalian lihat bahwasanya beberapa velg itu lubang velgnya ini ya, hole-nya as ini bukan 5 mili tapi 4 mili. Nah, kalau kalian ganti velg yang biasa, otomatis kalian harus drill ulang ya. Jadi kalau ngedrill itu juga harus hati-hati, naiknya bertahap, atau kalian pakai bor duduk atau mesin bobot. Kalau itu ya langsung aja. Kalau kalian pakai cordless atau bor biasa ya hemat saya naiknya pelan-pelan ya, karena asnya itu nanti bisa
lower ke kanan atau lower ke kiri kalau kalian nggak tepat. Oke sob, jadi itulah drama fun quiz kita hari ini. Semoga ini bisa kepasang dengan baik ya. Saya akan lanjut masang ya, kalau kalian mau nonton silakan. Ini mungkin akan jadi konten yang agak cepat ya, karena menurut saya lainnya teknis semua, tidak ada kendala yang terlalu berarti ya. Tinggal masalah penyesuaian dikit-dikit aja sih. Oke, jadi stay tune buat kalian yang nonton. Thank you banget. Saya akan lanjut. 2000 years later. Oke sob, jadi gardanya udah kepasang. Depan belakang udah rapi semua, kopel juga udah kita ganti pakai Incension. Jadi gardan dan kopel kita pakai punya Vanquish. Linknya yang kita pasang juga kita tetap pertahanin link yang bengkok itu. Jadi di sini masih aman ya kalau kita lihat ya. Jadi sudut kemiringan pas. Untuk wheelbase juga tidak terlalu berubah signifikan dari SCX3 ya. Jadi memang mungkin kalau Vanquish itu agak beda bentuknya dari SCX3, tapi lebih kurang mirip-mirip. Nah, di kesempatan kali ini juga kita merubah dudukan shock ya. Dudukan shock yang tadinya itu harusnya itu ada di bagian atas ini. Bagian atas ini kita turunin ke bawah, ikut didudukan link, karena setup dari mobil yang kita setting ini sendiri kan drop shock, jadi ya lebih ke arah kita butuh ruangan yang ekstra lebar. Jadi gardan itu kalau bisa sementok mungkin dengan rangka, cuman ketika nanti diinstal coilovernya itu akan kita turunkan sehingga dia akan punya jarak sedikit ya, sehingga nggak nabrak banget gitu loh. Nah, dari situ nanti profil dari pernya itu akan cenderung ke empuk ya. Jadi ini bisa kita lihat ya, loh, travelnya lumayan ya. Jadi tidak terlalu beda jauh ya untuk travel dari SCX3 dengan gardan SCX3 maksud saya, dengan gardan Vanquish ini. Tapi tadi sempat saya ukur untuk travelnya itu naik setengah senti. Jadi overall ya gardan ini lebih enak dari gardan yang Gladiator. Cuman dipakai main gimana ya, seharusnya kalau dari setup ini sih ya harusnya tambah enak ya. Dan juga pastinya kan dia jauh lebih kuat. Jadi oke juga sih kalau menurut saya. Tinggal kita atur steering depan dan kita bersihin ESS ya. ESS kita ini udah memprihatinkan sob. Jadi dia bentuknya sudah kayak ini HT gitu ya. Halo gitu ya. Jadi ini udah kotor banget. Sudah harus dibersihin karena kemarin sempat di waterproof juga. Kalau ada yang tanya kenapa kok udah di waterproof tapi tetap masuk air ya? Iya, karena kita nggak punya ruangan sisa di RC ini, jadi ya bisa kalian lihat sendiri. Kita potong, kita coba untuk jalur kopel, dan saya rasa sih air dan pasir itu masih masuk ya. Jadi kemarin itu sempat ngadat sedikit gitu ya. Ngadatnya ya karena bukan karena airnya ya. Kalau menurut saya itu karena speakernya kena pasir yang halus banget. Jadi saya pernah ngalami itu kapan hari ya, masuk ke sungai yang lebih kurang sama sungainya ya. Jadi di situ itu di dalam speaker itu kan ada magnetnya ya, itu keisi pasir, jadi dia nggak mau bunyi. Nah, solusinya ya dibersihin aja. Setelah dibersihin ya semua akan kembali normal dan baik-baik saja. Nah, jadi akan saya lanjut besok ya, karena udah
malam juga, nggak terasa main gini-gini nih, pasang bongkar ini sudah habis waktu 4-5 jam. Kita akan lanjutin untuk beresin speakernya besok. Jadi nanti biar hari Rabu depan kita sudah siap tempur lagi, karena ya harus disiapin ya. Kalau nggak disiapin ya siapa yang betulin, kan gitu ya. Lebih baik jauh-jauh hari di prepare dan siap gitu. Oke sob, jadi sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Buat yang barusan nonton, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar tahu update-nya, and leave a comment. Mau tanya apa aja tentang perawatan RC kalian atau serba-serbi yang kalian pengen tanya tentang RC kalian bisa tulis di kolom komen. Dan pastiin kalian share, karena sharing penting buat kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Main. Tinggi. Waduh.